Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia yang melimpah, telah dapat membuat pilihan terbaik di sore hari ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Alhamdulillah juga sudah kita lanjutkan dengan melaksanakan salat sunat rawatib muakkad 2 rakaat setelah salat maghrib. Semoga di rawatib muakkad lainnya kita tetap mendapatkan kesempatan untuk mengulanginya setelah isya nanti 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur dan sesudah duhur masing-masing 2 rakaat. 10 rakaat dah dalam sehari semalam. Selain salat fardu, kita upayakan tidak pernah meninggalkan 10 rakaat yang mengiringi salat-salat fardu itu. Sekali lagi 2 rakaat setelah maghrib baru saja kita tunaikan. Nanti 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat besok sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Setelah itu lanjutkan lagi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Para mahasiswa waktu ditanya, ada 2 rakaat sebelum subuh, subuh aja lewat katanya. Bukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh saja nggak sempat Ustaz. Sibuk kali kadang-kadang ya. Baik Bapak Ibu bahagia, dengan mengharap rahmat ridha dan hidayah Allah sambil menantikan waktu salat isya dan dengan niat beriktikaf dalam masjid mulia ini, mari kita lanjutkan pengajian ilmu tauhid, membahas rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subbab pertama, likulli ummatin rasulun aujaballahu 'alal muslimi ayyumina min jami'i rusulillahi duna tafriqi bainahum, faqala subhanahu wa ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Baqarah ayat 136 ya. Saya terjemahkan dulu dari awalnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita orang-orang beriman untuk mengimani, mempercayai dan meyakini semua rasul-rasul Allah tanpa membedakan atau memisahkan keimanan tersebut antara satu dan lain rasul. Apa maksud memisahkan dan membedakan? Maksud memisahkan begini. Saya percaya kepada misal saya percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa nggak percaya. Saya percaya kepada Nabi Adam misalnya, Nabi Idris enggak.
Ada yang begitu? Ada. Kalangan non-muslim umumnya begitu. Kalau kita baca buku Abu Aimarah, Muhammad Abu Zahra, katanya kafir itu ada 4 tingkat. Pada tingkatan yang ketiga namanya al-kufru bi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kafir hanya dia beriman kepada Allah yang esa, dia beriman kepada para nabi dan rasul, tapi dia enggak mau beriman kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ortodoks itu di mana? Di Iran, kemudian orang-orang Kristen ortodok yang menetap di Syria, Damaskus, dan juga di Palestina. Nah, itu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Mereka nggak percaya bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka meyakini Nabi Isa itu hanya sebagai Rasul Allah. Tapi mereka nggak mau beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kafir juga ini. Oleh karenanya maka Allah mewajibkan orang beriman itu untuk mengimani, mempercayai semua rasul-rasul Allah. Siapa yang disebut dengan semua rasul Allah? Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada 25. Tegas disebutkan namanya, dan dalam batas-batas tertentu disebutkan pula sejarah dan riwayat hidup mereka di dalam Al-Quran. Nah, terhadap orang-orang ini, terhadap ke-25 yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ini wajib kita i'tikadi bahwa mereka semua adalah Rasul-Rasul Allah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ada 140.000 yang lain bagaimana? Nah, yang itu karena kita nggak kenal, nggak diperkenalkan kepada kita nama-nama mereka, tidak wajib kita imani bahwa mereka Rasul Allah. Atau disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak tegas penyebutan mereka sebagai seorang Rasul. Misalnya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada salah seorang hamba Allah yang salih. Di dalam kitab tafsir disebut Khidir atau Khaidir. Logika kita kan, kalau Nabi Musa yang seorang Rasul Allah diperintahkan untuk berguru kepada seorang Khidir atau Khaidir, bermakna Khidir itu lebih utama kan, lebih tinggi, lebih banyak ilmunya, berarti lebih Rasul. Jangankan Rasul, lebih Rasul, kan begitu. Rasul juga lah paling kurang. Tetapi dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak wajib mengimani Khidir itu sebagai seorang Rasul. Tapi kalau ada yang percaya beliau Rasul juga, boleh, nggak apa-apa. Dan ini nggak ada istilah menambah-nambah Rasul, nggak ada. Umandreng cereng akan ditambah Rasulullah, nggak kita tambah, nggak ada tambah. Rasulullah cuma 25 kan tambah 26, nggak ada, bukan 25 Rasulullah itu. Yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, lalu kemudian disebutkan bahwa mereka adalah Rasul, itu 25. Nabi Adam itu disebutkan namanya, disebutkan bahwa beliau sebagai seorang Rasul. Nabi Idris juga disebutkan namanya, kemudian sedikit sejarahnya, sedikit ada ungkapan minal mursalin wa kullam minal mursalin. Mereka semua adalah orang-orang yang diutus, maksudnya Rasul. Allah tegaskan warusulan qad qasasna, ada di antara rasul-rasul sudah kami kisahkan mereka. Warusulan lam naqsusu, ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepada kalian, kata Allah. Jadi memang Allah nggak ceritakan yang lain-lain, yang diceritakan hanya 25, nggak diceritakan yang lain-lain itu. Jangan pula komplain, kok 25 aja, nggak adil nih. Adil di sini bukan menurut ukuran kita, adil menurut ukuran Allah. Ada adiknya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu seorang penulis kitab tafsir, seorang tokoh pergerakan Mesir.
dan juga seorang sastrawan, seorang jurnalis. Awalnya tidak ikut bergerak. Syekh Qutb ini justru bergerak di masa-masa akhir dari kehidupannya, ketika tinggal di Amerika, mengenal atau melihat bagaimana kehidupan umat Islam. Orang kan sering begitu, waktu di kampung sendiri itu nggak mau tahu dengan urusan negeri sendiri kan. Begitu sudah tinggal di Amerika, beliau melihat bagaimana umat Islam di Mesir ternyata teramat sangat tertindas. Barulah beliau bergerak pulang ke Mesir, bergabung bersama gerakan Ikhwan, ditangkap oleh pemerintah Jamal Abdul Nasir, kemudian dihukum gantung. Adik Sayyid Qutb ini tidak serevolusionernya abangnya, namanya Muhammad Qutb, tokoh pendidikan, lebih banyak menulis kitab-kitab yang berkenaan dengan pendidikan. Kata beliau, di antara pendidikan yang paling utama adalah pendidikan pengutusan para rasul di dalam Al-Quran. Itu nilai pendidikan yang sangat serius. Ada yang menulis ini menjadi skripsi mahasiswa sekarang. Nilai pendidikan pada pengutusan para rasul. Apa nilai pendidikannya? Kata beliau, waktu kita lacak dan telusuri kembali masyarakat yang dihadapi oleh 25 nabi dan rasul itu adalah masyarakat yang memiliki kecenderungan karakter, perilaku, watak yang mewakili dari seluruh karakter dan watak umat manusia sepanjang sejarah alam semesta. Misalnya Nabi Adam itu diutus ke tengah keluarga, ke tengah putra-putrinya, yang putra-putrinya itu mulai ada kompetisi di situ, berebut kedudukan, ada yang mengatakan berebut perempuan kan, antara Habil dan Qabil. Nah, itu watak itu representasi atau wakil dari seluruh watak yang ada di alam semesta. Gitu, nggak ada di sini, ada di sana, nggak ada sekarang, ada nanti atau ada dulu gitu. Nabi Idris diutus kepada kaum yang mulai cerdas, mulai pandai membuat atau mengelola milik-milik pribadi. Sebelum zaman Nabi Idris kan kehidupan masih sangat sederhana, orang tinggal beramai-ramai, rumah belum dibikin, tinggal saja di tempat-tempat mudah untuk ditinggali, pohon buah-buahan tinggal dipetik, pohon dimiliki bersama, hewan yang bisa dimakan juga dimiliki bersama, seperti ikan di laut itu boleh diambil oleh siapapun. Belum ada klaim kepemilikan. Nabi Idris memperkenalkan kepemilikan, memperkenalkan buat rumah, memperkenalkan cara buat pakaian, memperkenalkan cara mengelola lahan, memperkenalkan mengolah tanah, menanam tanaman. Karena udah ditanam berarti udah mulai milik pribadi. Kalau udah milik pribadi nggak boleh diambil oleh orang lain. Nah, diutus Nabi Idris kepada masyarakat yang seperti itu. Ada yang bilang agraris, terserah apa namanya. Dan mereka tak hanya pandai mengelola alam, tak hanya pandai mengklaim milik pribadi, tetapi juga sudah mulai muncul kecintaan kepada milik pribadi itu secara berlebihan. Nyo talung, berkaru, uro malam, siang malam dia jaga punya dia itu. Seandainya ada bahasa sekarang ada itik, maka siang malam yang diingat cuma itik. Bebek aja dia nggak peduli dia sama yang lain. Terserah ada orang meninggal, ada orang, yang penting bebek aja dia. Nyanyi tinggal mangai hidup kan tatuk juga bebek. Masih mending kalau itu. Naji ada itiknya, nya yang dia ingat bukan itiknya. Jadi udah mulai muncul kecintaan kepada
benda-benda yang dia miliki. Diutuslah seorang nabi dan rasul, Nabi Idris. Fenomena kecintaan kepada milik pribadi kan mewabah di mana-mana. Sekarang, dulu, esok, di sini, di sana, di sono, tadi mana-mana ada itu. Apa buktinya? Buktinya yang bergerak di bidang agen mobil, yang punya showroom mobil atau yang punya bengkel mobil, coba tengok tuh. Kalau mobil pribadi itu tahun lama pun masih bagus. Kalau mobil dinas tahun tinggi pun udah rusak. Kenapa? Karena mobil pribadi itu dijaga siang malam. Ada kawan saya dapat mobil dinas, mobil pribadi dimasukkan ke garasi mobil dinas di luar, lamblang itu pom je. Dia tanya, "Bukan pada motor baru nak?" Alah, motor nanggro. Motor dinas. Yang milik pribadi dijaga. Itu fenomena seperti itu sudah ada di zaman Nabi Idris. Dan karena sudah ada di zaman Nabi Idris, waktu itu diutus seorang nabi dan rasul untuk mendakwahkan mereka, untuk mengurangi kecintaan kepada milik pribadi. Jangan sampai, kalaupun terlalu cinta kepada milik pribadi, jangan sampai melupakan kecintaan kepada Allah. Itu. Nah, disinilah nilai pendidikannya. Jadi semua itu, Adam, Idris, Nabi Nuh, lain lagi kan. Nabi Nuh itu muncul masyarakat yang terlalu memuja-muja arwah nenek moyang, memuja-muja arwah orang-orang saleh. Yang orang-orang saleh itu dianggap sebagai para aulia, para anbiya, macam-macam lah. Sikit-sikit kalau ada kendala dalam hidupnya, yang dia ingat arwah orang saleh itu. Wahai arwah endatu kami ini sedang menghadapi masalah. Hujan tak turun, kemarau begitu panjang, ternak banyak yang mati. Tolong doakan untuk kami agar turun hujan. Orang saleh nggak ada lagi di tengah mereka, sudah dalam kuburan. Jadi kuburannya dipuja-puja. Nggak ada anak, dia pergi ke kuburan. Endatu, wahai syekh, wahai, berikanlah anak untuk saya, katanya. Nah, yang begitu juga fenomenal, begitu ada. Ada beberapa kuburan yang pernah saya kunjungi. Tahun 2011 pernah saya kunjungi 2009 saya sebenarnya bukan kunjung, ada riset, ada penelitian bersama dengan kawan-kawan di Bandung dan Cirebon. Pergi ke makam Sunan Gunung Jati. Anggota DPR waktu itu, orang penting di negeri ini, kami kenal. Nggak mungkin saya perkenalkan pada Bapak Ibu, nggak boleh pun kan. Sujud dia di situ sambil nangis terisak-isak, minta supaya jadi menteri. Saya nggak tahu kalau itu jadi menteri karena pakai bahasa di sana. Ada teman yang orang sana yang menjadi kami, salah seorang kontributor kami, menerjemahkan semua, diterjemahkan. Sudah terpilih jadi anggota DPR, satu langkah lagi untuk menduduki jadi menteri. Karena beberapa hari yang lalu memang sempat beredar isu bahwa akan ada reshuffle kabinet waktu itu. Dia minta kepada kuburan itu, wahai Kanjeng Sunan Gunung Jati, macam-macam. Jadi bukan kepada Allah permintaannya, pada Kanjeng itu, supaya dipilih menjadi menteri. Itu satu di antara contoh. Di tempat kita jangan dikira nggak ada. Coba pergi ke Kuala, Bapak Ibu bahagia. Kalau sekali pergi atau dua kali memang belum nampak. Saya pernah sampaikan di sini, dan ini jangan disampaikan juga di tengah masyarakat, nanti ada yang tersinggung, ada yang marah. Ada seorang yang saya kenal, pendidikannya ya tidak terlalu tinggi memang, hanya menjadi security di sebuah instansi. Main futsal, terkilir kakinya, nggak tahan diurut. Pergi ke situ, dia cerita ke saya masalahnya. Saya tahu, dia ceritain. Luntun diurut, kaki dah dengku. Oh, jadi
Saya pergi ke sana, saya ambil air sumur di kuburan Syekh Kuala tu, saya basuh-basuh. Lalu saya meratip-ratip, sembuh. Begitu ada orang lain terkilir, mulailah dia berdakwah. Dakwahnya nyona mekilah jak gede. Berzikir di sana, usap-usap airnya sembuh. Kan udah mulai itu kan. Belum lagi saya juga pernah pergi ke situ. Sedang pergi ke situ, ada orang perempuan menangis-nangis minta anak. Dengku Syekh lu anak anu kata jodoh lu kawin tu isteri lelintu. Nyohana anu biar anu kelon tidro. Bagi usaha je dukun kali lonjak je doktor kali lo merumpa. Habis yang minta anak, datang perempuan lain lagi. Minta jodoh dia. Tunggu saya lo mu kan 25 tahun bila kau kalau tidro katanya. Saya sedang berdiri di situ. Lari terus takut nanti dikiranya nyopu lah aku petruh lah kau kena kan gitu. Jadi jangan dikira nggak ada. Jadi itu fenomenal sejak zaman Nabi Nuh. Sekali lagi kata Muhammad Qutub, kenapa 25 yang dikisahkan di dalam Al-Quran? Karena ke-25-nya itu mewakili dari seluruh kaum atau watak dan karakter seluruh kaum yang ada di muka bumi ini. Watak buruknya, watak baiknya kan ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ketika mereka berdakwah, mereka menghadapi yang begitu-begitu. Nah, semua itu nanti akan terulang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu dibaca, Al-Qur'an itu dibaca, dan dengan Al-Qur'an itu diketahui kisah-kisah yang pernah dialami para rasul dahulu dengan berbagai macam watak masyarakatnya, dan itu semua mesti dihadapi oleh Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi di zaman Nabi Muhammad ini ada orang yang berkompetisi, bersaing terus-menerus seperti anak-anak Adam. Ada orang yang terlalu cinta kepada milik pribadi seperti kaum Nabi Idris. Ada orang yang meminta-minta kepada arwah nenek moyang seperti kaum Nabi Nuh. Nabi Hud lain lagi. Nanti kita kisahkan nanti kisah para rasul pada saatnya nanti. Nggak usah kita selesaikan semua malam ini. Kita selesaikan bacaan dulu. Jadi begitu dia, bahwa kita mengimani semua rasul-rasul Allah, tidak memisahkan dan membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Mereka semua adalah rasul Allah. Allah berfirman, katakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Kami beriman kepada apa yang didatangkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan apa yang didatangkan kepada para nabi-nabi yang lain dari Tuhan mereka. Tidak kami beda-bedakan antara salah satu dengan yang lain dari rasul-rasul tersebut. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepada orang beriman agar membuat pernyataan ini. Pernyataannya apa? La nufarriqu baina ahadim. Kami tidak membedakan rasul-rasul itu. Membedakan di sini adalah menganggap yang satu rasul yang lain bukan. Itu aja. Lalu bolehkah kita menganggap bahwa Rasulullah SAW ada fadilah yang lebih utama dibandingkan? Itu enggak ada masalah. Yang penting fadilah sebagai seorang rasul. Dan masing-masing rasul ada fadilah tersendiri. Nabi Isa alaihissalam itu orang yang sangat penyabar ketika menghadapi kaumnya yang yang rewel, yang manja maksudnya. Yang manja, yang rewel, yang suka curhat, rakus, tamak dan segala macam. Jadi keutamaannya di situ. Sangat penyabar. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan, entah betul ditulis dalam salah satu Bible, salah satu kitab Injil, saya lupa di kitab apa. Bersabarlah
Ketika menghadapi orang-orang jahat, jika ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kananmu sekali lagi. Dalam Islam nggak ada yang seperti ini. Kalau ditampar pipi kiri, balas gitu kan dalam Islam kan. Jadi Nabi Ibrahim ada keutamaan lain, Nabi Musa ada keutamaan tersendiri, apalagi ya semua para nabi dan rasul. Cuma puncak daripada keutamaan adalah Nabi Muhammad SAW karena beliau diutus untuk manusia akhir zaman. Maksudnya diutus yang terakhir, dan setelah pengutusan Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi yang lain. Ya, untuk selamanya hingga hari kiamat. Maka ajaran yang dibawanya juga ajaran yang fleksibel, yang sesuai untuk seluruh masa sejak dari masa pengutusan beliau. Sedangkan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu hanya sesuai untuk masa mereka dan tempat mereka. Nanti begitu berganti tempat atau berganti masa, Allah mengutus nabi dan rasul yang lain karena sudah mulai berbeda dan berubah kehidupan. Nah, ini juga akan kita bahas pada penjelasan pertemuan tersendiri nanti. Intinya la nufarriqu baina ahadim min rusul. Tidak kita beda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semuanya berserah diri kepada Allah yang telah memerintahkan itu. Memerintahkan apa? Memerintahkan untuk tidak membedakan antara rasul-rasul Allah. Kita patuh kepada Allah. Karena patuh maka kita tidak boleh membedakan antara rasul-rasul itu. Membedakan dalam pengertian semua mereka adalah rasul-rasul Allah dengan berbagai keutamaan. Ini yang orang Kristen nih pikir kan, nggak sanggup pikir ya, kok bisa ya orang Islam nggak pernah marah sama Nabi Isa. Padahal kita udah marah kali sama Nabi mereka. Yang si mercon Prancisnya gitu, si Macron Prancis itu kayak mana dia mengejek-ngejek Nabi Muhammad atau orang-orang lain, kan marah umat Islam kepada dia. Kenapa nggak ada umat Islam yang membalas mengejek Nabi Isa misalnya? Itu yang fikir kan, memang yang baik fikirnya. Karena fikir hanya fikir-fikir apa namanya? Kenapa lah nggak ada orang Islam yang menghina Nabi kita? Padahal kita berkali-kali menghina Nabi mereka. Ya, kenapa? Karena bagi kita Nabi Isa itu seorang Rasul Allah yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Nggak boleh kita menghinanya. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan mereka sangat memuja Nabi Musa, walaupun tidak seperti umat Kristen memuja Nabi Isa, tapi sekali lagi mereka juga membuat narasi atau kisah-kisah yang sangat banyak, yang berlebih-lebihan, ditambah-tambah kisah tentang kehidupan Nabi Musa itu. Mereka menghina Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tak pernah berhenti. Tapi kenapa umat Islam tak pernah menghina Nabi Musa? Kenapa tetap menghormati dan menghargai Nabi Musa? Nah, mereka juga tak sanggup pikir kenapa lah begitu. Nabi Daud lagi. Nabi Daud itu selain Nabi Musa, itu Nabi Daud sebagai ini kedua puncak kedua, poros kedua dalam keyakinan mereka. Setelah itu Nabi Sulaiman lagi, mereka puja-puja. Kita tetap menghormati, kita tetap menghargai, kita tetap memujanya seperti memuja para nabi dan rasul yang lain. Karena kita diperintahkan oleh Allah seperti itu. Apa mereka nggak diperintahkan? Mereka diperintahkan juga, cuma mereka nggak taat, mereka nggak patuh kepada perintah. Wa bayyana anna hadza huwa imanul mu'minin, dan Allah menjelaskan beginilah iman seorang mukmin. Iman seorang mukmin adalah mengimani rasul-rasul Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, artinya Al-Quran. Kemudian orang-orang beriman juga mengimani
iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, kemudian tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Lalu kemudian orang beriman mengatakan sami'na, kami patuh, kami dengar, wa ata'na, kami patuh, kami dengar, kami patuh, menunjukkan kepatuhan orang Islam kepada perintah Allah. Apa perintahnya? Untuk tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Semua rasul itu dihormati, dihargai sebagai seorang rasul, dalam kapasitas seorang rasul, termasuk dalam hal kekeliruan dan kesalahan. Maksudnya mereka itu orang-orang yang dijaga oleh Allah, walaupun mereka manusia yang boleh saja misalnya memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasan itu ditutup oleh Allah. Begitu mereka mau melakukan sesuatu yang salah, Allah langsung tegur sehingga mereka tidak jadi melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu wajib kita yakini, itu semua rasul dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Maka kalau kita baca kitab Talmud kemarin yang menceritakan tentang Nabi Daud berselingkuh dengan istri orang, itu justru mereka yang nggak menghargai Nabi mereka lagi. Itu kan poros kedua Nabi Daud. Atau mereka mengatakan Nabi Lut, Nabi Lut menyerahkan anak-anaknya kepada orang-orang bejat. Itu mereka orang Yahudi itu yang nggak menghormati dan menghargai para rasul. Kita nggak boleh. Dalam Islam semua rasul itu adalah orang-orang terhormat, orang terjaga kesuciannya. Mereka tidak pernah melakukan dosa. Kalaupun ada yang salah, segera Allah tegur, lalu mereka bertobat. Apa yang salah? Contohnya Nabi Yunus. Apa salahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu nggak enak hati, jauh-jauh datang berdakwah, nggak dipeduli. Bukan hanya nggak dipeduli, tetapi dilawan oleh masyarakat Ninawa waktu itu. Dilawan, dibantah, disanggah. Lalu beliau urut-urut dada. Anggap deh kaku, kan begitu ujung-ujungnya. Saya datang jauh-jauh menyampaikan kebenaran, membawa kalian kepada kebajikan, tapi kalian nggak patuh. Ya udah, pulanglah saya ke negeri saya, katanya. Ya nggak diterima. Macam ada ustadz pergi ke sini misal. Rukono anak tahu dengar. Sedang ngisi pengajian urut HP ngono. Gengkah anak banget tadi. Oh mah lagi nya kakek lak wonda. Itu kan sangat manusiawi. Nabi Yunus begitu. Langsung ditegur oleh Allah. Apa ditegur? Naik kapal oleng. Diundi untuk dilempar ke laut. Kena beliau, diundi kedua, kena lagi beliau, diundi ketiga, kena lagi beliau. Akhirnya beliau dilempar ke laut. Itu pun begitu lempar ke laut, ditelan oleh ikan besar. Hidup selama 1 pekan katanya di dalam perut ikan. Disitulah beliau mohon ampun terus menerus kepada Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya telah menyiksa diri, setelah mendalimi diri sendiri, ya Allah. Kemudian ikan itu memuntahkan ke pinggir laut, lalu beliau selamat karena perut lapar makan buah apa semacam labu air atau buah melon atau sejenisnya. Nabi Adam itu kan pernah salah. Apa salahnya? Itu memetik buah khuldi, padahal Allah telah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Karena sang istri udah makan, ya biar kompak mungkin kan waktu itu. Makanya anak pernah kompak babu salah. Ada bawa ineng karu kena. Tanya anak payah haru gede babu salah. Lalu beliau pun memetiknya. Allah tegur. Allah turunkan ke bumi. Pertama Allah tegur dengan menelanjangi mereka, memperlihatkan aib-aib mereka menjadi sangat malu, dikeluarkan dari surga. Hidup di dunia terpisah mereka. Ada yang mengatakan 40 tahun. Nanti bertemu di Arafah. Setelah 40 tahun terpisah. Sampai di dunia kan beda dengan di surga. Di surga kan semuanya gratis, semuanya dapat fasilitas, semuanya bisa dinikmati. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, makan apa saja, kapan pun mau, dimanapun suka, begitu. Sampai di dunia kan udah susah dapat makanan. Itu kan teguran Allah. Mereka juga Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam bersujud memohon ampun kepada Allah. Allah pun mengampuni.
Para nabi, para rasul begitulah, seandainya melakukan kekeliruan, mereka langsung ditegur dan setelah itu mereka tobat dan Allah menerima tobat mereka sehingga mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak ada dosa. Itu wajib kita yakini semua rasul. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang mengatakan hal-hal tak benar kepada Rasulullah, maka kita wajib membantah. Bilangnya banyak istri, bilangnya suka perang, bilangnya suka macam-macam. Nah itu nggak benar itu. Rasulullah itu, Rasulullah juga pernah dapat teguran dari Allah ketika satu hari menerima delegasi tokoh-tokoh Arab. Datang Abdullah bin Umi Maktum, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu zikra kan? Sedang menerima tokoh-tokoh Arab, datang Abdullah Umi Maktum mau belajar Al-Quran. Beliau nggak begitu peduli sama Abdullah ini. Alah, orang biasa. Nampak muka masam. Abasa itu artinya bermuka masam. Alah, kepuk aja inuhan. Yang tinggal, itulah kalau kita. Langsung turun ayat itu. Kalla, kata Allah di ayat selanjutnya. Innaha tazkirah. Janganlah begitu wahai Muhammad. Karena Al-Quran itu adalah pelajaran. Karena Al-Quran itu adalah ilmu, karena Al-Quran itu pendidikan. Faman syaa dzakarah. Kalau ada yang mau belajar, berikan pelajaran kepadanya. Ini tokoh-tokoh Arab nih, wa ma 'alaika alla yazakka, belum tentu mau. Capek kita jelaskan, belum tentu mau. Ini macam dai juga, macam penceramah diundang ke kantor pemerintah. Besar-besar kali jabatan orang di situ, belum tentu diterima isi dakwah kita. Karena laule drondo kan. Nah, diundang ke masyarakat biasa, boleh jadi masyarakat biasa itu menerima pelajaran dari kita. Boleh jadi sebaliknya, boleh jadi di kantor pemerintah itu yang terima. Karena kita nggak tahu. Yang penting kalla innaha tazkirah. Nabi Muhammad SAW juga ditegur oleh Allah dalam hal ini, dalam soal ini, sehingga beliau tidak pernah salah. Beliau diampuni oleh Allah dan beliau menjadi manusia yang maksum, yang suci. Hari-hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Kita sering-sering berselawat kepada beliau, sering-sering mengikuti sunnah beliau. Sunnah beliau itu berpuasa hari kelahiran beliau. Ini bukan kauri orang kelahiran beliau. Tapi nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kita marah kepada orang yang nggak bikin kenduri, Wahabi gitu. Jangan, karena Rasulullah juga nggak bikin kenduri pada hari kelahiran beliau. Jadi kalau ada yang nggak bikin kenduri, boleh juga. Yang bikin kenduri boleh juga. Jangan bertengkar kita dalam soal kenduri ini. Ada yang bilang saya ini berpuasa pada hari kelahiran beliau. Berarti mengikuti Rasulullah SAW. Kami kenduri. Kenapa kenduri? Untuk menunjukkan kecintaan kepada beliau. Jadi bersedekah pada hari kelahiran. Bagus. Karena Rasulullah sangat rajin bersedekah. Cuma ada yang sama, apa itu sama? Sering-sering berselawat. Kemudian ikuti sunnah yang lain, termasuk 10 rakaat tadi sebagai rawatib muakkad. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Kita amalkan itu sedapat mungkin. Cuma nyutilat hadap beda, hamdumai sembahyang subuh, hamdumai sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kita usahakanlah sedapat mungkin untuk mengamalkan yang muakkad ini. Ini kajian kita malam ini. Sudah hampir habis waktunya. Seandainya ada pertanyaan, saya persilahkan di injury time, ya kan? Ya, silakan Pak. Setelah Isya ada. Setelah Isya ada. Saya nggak hafal pula hadis yang ini. Karena ada beberapa riwayat, nanti kita bisa cek lagi. Tapi sesudah Isya ada 2 rakaat sunat muakkad. Oh, sebelum nggak ada. Sebelum tidak ada muakkad, tetapi ada rawatib. Nah, rawatib itu adalah salat sunat yang dekat dengan salat fardu, yang dekat dengan salat wajib. Sebelum Isya, setelah Isya, sebelum asar.
Yang nggak boleh setelah asar dengan setelah subuh, itu yang nggak boleh, itu terlarang. Selebihnya sebelum maghrib, setelah maghrib memang muakkad. Sebelum maghrib boleh, sebelum isya boleh, sebelum asar itu semuanya rawatib tetapi tidak muakkad. Ada riwayatnya Pak semuanya itu. Yang tidak boleh, yang dilarang cuma dua. Setelah subuh dan setelah asar. Jadi kalau ada nanti tiba-tiba jamaah ingin rajin sekali begitu selesai salat subuh langsung salat, tegur aja nggak apa-apa, bilang bahwa nggak ada. Tapi kalau matahari sudah muncul itu udah salat lain lagi kan. Salat syuruk atau salat duha. Salat duha kalau sudah tinggi sedikit. Minimal salat syuruk. Ini jelas setelah salat subuh sampai terbit matahari itu waktu yang tidak baik untuk menunaikan salat. Maka salat sunat setelah subuh tidak ada. Setelah asar satu lagi, ada urun Jumat dah kan? Gelanto olahraga. Lu asar langsung sambung tuh. Enggak ada. Tegur aja, bilang enggak ada. Kalau masih ada potensi tenaganya, simpan nanti setelah maghrib kita salat lagi gitu. Antara maghrib dengan isya, seandainya mau disambung-sambung banyak boleh. Apalagi setelah isya hingga subuh itu mau 1000 rakaat pun boleh kalau memang sanggup. Mau 1000 rakaat saya nih, salat 1000 rakaat satu malam ini boleh. Bukan lagi salat sunat rawatib kan, salat sunat malam namanya qiyamul lail. Kalau sanggup, tapi jangan pula dipaksa kali. Jangan sampai gara-gara itu tinggal yang lain, ada pekerjaan yang belum tuntas, ada anak-anak yang mau belajar. Nah, jangan juga dipaksakan itu. Begitu Pak. Jadi sebelum isya boleh salat sunat rawatib, tidak muakkad. Apa beda muakkad dengan tidak muakkad? Muakkad itu sangat diharapkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Sangat diharapkan. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi harapan Rasulullah enggak kita penuhi apa? Cinta. Kauri bebeno hidang. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah untuk kita tunaikan enggak kita tunaikan. Nah, berarti wujud cinta kita belum sempurna. Kita sempurnakanlah. Setelah kita bawa kauri modern, kita salat sunat rawatib yang muakkad ini. Demikian kajian kita malam ini, lebih kurang saya maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.